Apa sih TGT itu? TGT adalah Teams Games Tournament, di mana merupakan metode pembelajaran Student Teams Learning yang dikembangkan oleh Slavin dan rekan-rekannya. Penerapan TGT ini mirip dengan STAD. STAD itu salah satu metode pembelajaran komparatif. Dalam hal ini, komposisi kelompok, format instruksional, dan lembar kerja. Kebetulan di sini saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Namun, sebelum membahas bangun ruang sisi lengkung, saya akan sedikit menambahkan atau menjelaskan mengenai bangun ruang itu sendiri. Bangun ruang merupakan sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang mempunyai bagian berupa lengkungan, baik itu di selimut atau permukaan. Oke, macam-macam bangun ruang sisi lengkung terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Nah, contoh gambar tabung seperti ini. Ini contoh gambar dari kerucut, dan ini merupakan contoh dari gambar bola. Oke, nah kali ini saya yang pertama akan membahas mengenai tabung. Oke, tabung ini dianggap sebagai prisma segi tak terhingga beraturan dan merupakan bangun ruang yang terdiri dari atas 2 bidang lingkar yang terletak di atas dan di bawah, yang besarnya sama, yang dihubungkan oleh 2 garis lurus yang sejajar. Oke, nah ini merupakan sebuah gambaran tabung. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai rumus. Nah, untuk mencari luas alas kita bisa menggunakan rumus VR kuadrat. Untuk mencari luas tabung tertutup atau permukaan kita bisa menggunakan rumus 2 dikali tinggi ditambah jari-jari. Nah, untuk mencari luas tabung tanpa tutup dapat kita gunakan rumus jari-jari dikali 2 kali tinggi ditambah jari-jari. Yang keempat, volume tabung dapat kita cari atau dapat kita gunakan rumus dengan luas alas dikali tinggi atau bisa juga VR kuadrat kali tinggi. Yang kelima yaitu luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung dapat kita cari dengan menggunakan keliling alas dikali tinggi atau bisa juga kita gunakan dengan rumus 2 VR kali T. Nah, yang dimana di sini dengan KA yaitu keliling alas, LA yaitu luas alas, R adalah jari-jari, T adalah tinggi, dan V dapat kita gunakan 3,14 atau bisa juga menggunakan 22/7. Oke, pembahasan kedua yaitu kerucut. Nah, kerucut ini merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dianggap sebagai limas yang alasnya lingkaran dan memiliki garis lukis yang mengelilingi dan membentuk titik puncak. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit rumus yang digunakan untuk mencari volume kerucut, luas selimut kerucut, serta luas sisi kerucut. Yang pertama, volume kerucut. Nah, volume kerucut dapat kita cari dengan menggunakan rumus 1/3 dikali LA dikali T, atau bisa juga 1/3 dikali VR kuadrat dikali T, atau bisa juga 1/3 VR kuadrat dikali T. Luas selimut kerucut sama dengan 2VR per 2VS dikali VS kuadrat atau bisa juga VRS. Nah, luas sisi kerucut dapat kita cari dengan menggunakan alas VRS ditambah VR kuadrat atau bisa juga VR dikali S ditambah R. Hubungan antara S, R, dan T pada kerucut. Nah, S kuadrat dapat kita cari dengan menggunakan rumus R kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari T sama dengan kita bisa cari dengan menggunakan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Untuk mencari R kita bisa menggunakan rumus S kuadrat dikurangi T kuadrat, yang dimana keterangannya yaitu LA adalah luas alas, T adalah tinggi, R adalah jari-jari, S adalah sisi, dan V dapat kita gunakan 3,14 atau 22/7. Oke, yang terakhir yaitu bola. Oke,
Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki titik pusat dan dianggap sebagai kumpulan kerucut yang terdiri dari jari-jari yang sama. Nah, sini saya akan sedikit memberikan rumus untuk mencari luas bola benda berongga, luas bola benda padat atau pejal, dan volume bola. Nah, luas bola dapat kita cari dengan menggunakan 4 VR kuadrat. Untuk mencari luas bola benda berongga dapat kita gunakan rumus 2 VR kuadrat. Untuk mencari luas bola benda padat atau pejal dapat kita gunakan rumus 3 VR kuadrat. Untuk mencari volume bola dapat kita gunakan rumus 1/3 LA dikali T, atau bisa juga 1/3 dikali 4 VR kuadrat dikali R. Nah, yang dimana V-nya dapat kita gunakan 22/7 atau bisa juga 3,14, dan R adalah jari-jari. Nah, dan untuk LA adalah luas alas serta T adalah tinggi. Cukup sekian penjelasan materi tentang konsep bangun ruang 3 dimensi berpermukaan lengkung. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.